Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiansah Febrianto Sukmana dengan nomor NIM 22338090 dari Prodi Teknik Mesin NK. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan PPT yang saya buat mengenai klasifikasi material teknik. Definisi material teknik. Material merupakan suatu zat atau bahan penyusun dari suatu benda yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Pada umumnya, kemampuan sebuah mesin atau suatu struktur akan dipengaruhi oleh sifat asal material penyusunnya. Material teknik adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang material yang digunakan untuk menciptakan sebuah benda yang digunakan untuk perancangan di berbagai bidang ilmu dan teknik, serta mempelajari sifat bahan dan kegunaannya. Selanjutnya, material dalam kehidupan. Sejak dahulu kala, manusia membutuhkan material dalam kehidupannya. Banyak aktivitas manusia yang selalu membutuhkan material. Contohnya, di masa lampau, orang-orang mengandalkan logam sebagai bahan dasar untuk menciptakan senjata, perhiasan, dan peralatan rumah tangga. Dan pada era modern ini, manusia menggunakan beragam jenis material, termasuk logam dan non-logam, dalam pembuatan produk teknologi seperti komponen kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi material teknik. Pada garis besarnya, material teknik dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Material dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, material logam terbagi menjadi 2, yaitu besi atau baja, ferrous, atau logam non-ferrous. Yang kedua, material non-logam terbagi atas 3. Yang pertama polimer, yang kedua material non-logam anorganik atau gelas, keramik. Yang ketiga, semikonduktor. Yang selanjutnya, material alami terbagi menjadi mineral dan material organik. Dan yang keempat, material komposit. 1. Material logam. Logam adalah jenis material yang memiliki sifat-sifat khas seperti kuat, liat, keras, dapat mengantarkan listrik atau energi panas, konduktivitas panas yang tinggi, mampu menahan tekanan tanpa patah, mengkilap, keras, dan dapat ditempa. Logam merupakan material yang paling mendominasi dari bahan-bahan teknik lainnya, sebagai bahan yang paling utama dalam pembuatan mesin. Jenis logam juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu logam ferro dan non-ferro. Yang A, logam ferro. Logam ferro adalah suatu logam paduan yang terdiri dari campuran unsur karbon dengan besi. Untuk menghasilkan suatu logam paduan yang mempunyai 2 sifat yang berbeda dengan besi dan karbon, maka dicampur dengan bermacam logam lainnya. Logam adalah elemen kerak bumi atau mineral yang terbentuk secara alami. Jumlah logam diperkirakan 4% dari kerak bumi. Sifat material logam ferro yaitu yang pertama dapat ditempa dan diubah bentuk, yang kedua pengantar panas dan listrik, yang ketiga keras atau tahan terhadap goresan, potongan, atau kehausan. Selanjutnya, unsur-unsur yang termasuk logam ferro yaitu besi atau Fe merupakan salah satu logam paling umum digunakan dalam berbagai industri teknik mesin. Pengaplikasian besi ini banyak digunakan di berbagai industri, termasuk konstruksi, otomotif, dan industri permesinan untuk membuat berbagai komponen seperti rangka, poros, dan sebagainya. Besi juga digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan mesin, kendaraan, dan infrastruktur. Yang kedua, nikel atau Ni.
merupakan logam yang kuat dan keras yang memiliki ketahanan terhadap korosi dan oksidasi, yang membuatnya cocok untuk berkreasi dalam kondisi lingkungan industri. Nikel memiliki ketahanan yang baik terhadap suhu tinggi. Ini mempertahankan kekuatan dan ketahanan mekaniknya, bahkan pada suhu tinggi, seperti dalam pembuatan turbin gas. Pengaplikasian nikel pada industri permesinan yaitu pembuatan alat potong, peralatan pengolahan kimia, komponen mesin, pada industri bersuhu tinggi, peralatan nuklir, peralatan listrik, dan manufaktur aeronautika. Yang ketiga, kobalt, TCO, merupakan logam yang sangat penting dalam berbagai industri, terutama dalam bidang permesinan dan manufaktur. Sifat-sifatnya yang unik seperti kekerasan tinggi, ketahanan terhadap suhu tinggi, ketahanan terhadap korosi, dan sifat ferromagnetik menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk berbagai aplikasi dalam pembuatan komponen permesinan yang kuat dan tahan lama. Pengaplikasian kobalt pada industri permesinan adalah dalam pembuatan baling-baling pesawat, komponen mesin pabrik gula, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang B, logam non-ferro. Logam non-ferro merupakan jenis logam yang secara kimiawi tidak memiliki unsur besi atau ferro, Fe. Oleh karena itu, logam jenis ini disebut sebagai logam bukan besi atau non-ferro. Keberagaman sifat dan karakteristik dari logam non-ferro ini memungkinkan pemakaian secara luas, baik digunakan secara murni ataupun dipadukan antara logam non-ferro bahkan dengan logam ferro untuk mendapatkan suatu sifat yang baru, yang berbeda dari sifat asalnya. Sifat material non-ferro antara lain yaitu yang pertama mampu dibentuk dengan baik, yang kedua massa jenisnya rendah, yang ketiga penghantar panas dan listrik yang baik, yang keempat mempunyai warna yang menarik, yang kelima tahan karat, dan yang keenam atau yang terakhir kekuatan dan kekakuannya umumnya lebih rendah daripada logam ferro. Selanjutnya unsur-unsur yang termasuk logam non-ferro yaitu pertama aluminium. Aluminium adalah logam non-ferro yang ringan, tahan terhadap korosi, dan memiliki konduktivitas listrik yang baik. Digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pembuatan pesawat terbang, kemasan, permesinan, dan konstruksi. Yang kedua, tembaga. Tembaga memiliki kemurnian yang sangat tinggi, sehingga sering digunakan dalam bentuk murni. Tembaga tahan terhadap korosi, yang membuatnya cocok untuk penggunaan di lingkungan yang basah atau berpotensi korosif, serta tembaga mudah ditempa. Pengaplikasian tembaga di industri permesinan yaitu pembuatan alat potong, pembuatan elemen penukar panas, dan paduannya sering digunakan dalam permesinan untuk mengurangi gesekan. Yang ketiga, seng. Seng adalah logam non-ferro yang digunakan dalam industri galvanisasi yang melibatkan pelapisan logam besi atau baja dengan seng untuk melindungi dari korosi. Yang keempat, timah. Timah bukan logam ferro. Perannya dalam berbagai aplikasi industri sangat penting. Pengaplikasiannya di bidang industri seperti solder untuk penyambungan elektronik dan dalam industri kaca untuk membuat cermin. Yang kelima, perak. Perak digunakan dalam peralatan laboratorium, perangkat medis, dan permesinan presisi. Digunakan dalam pembuatan peralatan presisi dan komponen sensor. Yang keenam, titanium. Titanium digunakan dalam industri dirgantara dan otomotif untuk produksi komponen yang memerlukan kekuatan tinggi, ketahanan terhadap korosi, dan ringan. Ini juga dapat dalam pembuatan peralatan industri kimia. Yang terakhir, magnesium. Magnesium digunakan dalam pembuatan komponen otomotif seperti blok mesin, roda, dan bagian suspensi karena ringan dan membantu mengurangi berat kendaraan yang dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar.
Yang kedua, material non-logam. Material non-logam adalah material yang digunakan dalam bidang teknik dan manufaktur yang bukan termasuk dalam kategori logam. Material ini umumnya tidak memiliki sifat-sifat tipikal logam seperti konduktivitas listrik, kekuatan, mekanik tinggi, atau kemampuan untuk melebur dan dicetak. Sebaliknya, material non-logam memiliki sifat-sifat khusus yang membuat mereka cocok untuk berbagai aplikasi teknik, tergantung pada kebutuhan spesifik. Selanjutnya, unsur yang termasuk material non-logam, yaitu yang pertama karbon. Bahan karbon digunakan dalam pembuatan komponen seperti karbon serat yang sangat kuat dan ringan. Pengaplikasiannya di industri permesinan yaitu digunakan dalam pembuatan alat potong dan peralatan pemotongan lainnya. Yang kedua, silikon. Silikon digunakan dalam pembuatan silikon paduan yang memiliki sifat tahan panas dan tahan korosi. Digunakan dalam pembuatan alat dan perlengkapan yang beroperasi pada suhu tinggi. Yang ketiga, fosfor. Fosfor digunakan dalam pembuatan berbagai komponen, seperti pelapis fosfor pada lampu neon, paduan fosfor perak yang digunakan dalam kontak elektrik, dan berbagai aplikasi dalam optoelektronik. Yang keempat, belerang. Belerang digunakan dalam industri minyak dan gas untuk memurnikan minyak bumi dalam pembuatan karet vulkanisir dan sebagai bahan kimia dalam proses industri kimia. Yang kelima, klor. Klor digunakan dalam pembuatan bahan kimia seperti natrium hipoklorit dan asam hidroklorit. Digunakan dalam pembuatan berbagai komponen PVC atau polyvinyl klorid. Yang keenam, oksigen. Oksigen digunakan dalam proses pengelasan oksigen asetilen yang merupakan metode umum dalam permesinan untuk menggabungkan logam dengan panas tinggi. Yang ketujuh, nitrogen. Nitrogen digunakan dalam berbagai aplikasi permesinan seperti atmosfer control dalam oven perlakuan panas dan pendinginan serta dalam laser pepotongan nitrogen. Yang kedelapan, hidrogen. Hidrogen digunakan dalam industri permesinan untuk proses reduksi dan pemurnian logam, serta dalam mesin hidrogen yang digunakan dalam industri penerbangan. Yang kesembilan atau yang terakhir, fluor. Fluor digunakan dalam berbagai aplikasi kimia dan dalam proses pelapisan permukaan untuk meningkatkan ketahanan aus. Selanjutnya, material non-logam juga terbagi atas beberapa jenis, seperti A. Polimer. Polimer adalah molekul besar yang terdiri dari rantai atom berulang yang biasanya terdiri dari elemen seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan lainnya. Polimer terdiri atas struktur molekul yang besar yang tersusun atas monomer. Polimer memiliki berbagai sifat yang bermanfaat dalam berbagai aplikasi teknik, termasuk ringan, tahan korosi, isolasi listrik, dan kemampuan untuk dibentuk menjadi berbagai bentuk yang kompleks. Karakteristik dari polimer adalah memiliki kerapatan jenis yang kecil dan keuletan yang tinggi. Beberapa contoh material teknik polimer seperti yang pertama, plastik. Plastik adalah polimer sintetis yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pembuatan komponen otomotif, peralatan rumah tangga, peralatan medis, dan lain-lain. Yang kedua, karet. Karet adalah jenis polimer elastomer yang digunakan dalam pembuatan peralatan penyegelan, peredam getaran, ban kendaraan, dan berbagai produk karet lainnya. Yang ketiga, polimer tahan panas. Beberapa polimer tahan panas seperti polimid dan PIEK atau polyether ether ketonel digunakan dalam industri dirgantara, otomotif, dan lainnya karena ketahanan mereka terhadap suhu tinggi. Yang keempat, polimer optik. Polimer optik seperti PMMA atau polimetil metakrilat atau kaca akrilik digunakan dalam pembuatan lensa,
kaca depan kendaraan, dan berbagai produk optik. Selanjutnya yang B, keramik. Keramik adalah material padat yang dibuat melalui pembakaran dan pengintasan bahan mentah yang seringkali terdiri dari oksida, nitrida, karbida, dan material keramik lainnya. Material yang termasuk dalam kelompok ini tersusun atas clay, semen, dan gelas. Material ini bersifat isolator terhadap listrik dan panas, lebih tahan pada temperatur tinggi, dan lingkungan yang berat dari pada logam dan polimer. Material teknik keramik ini memiliki sifat-sifat yang berbeda dari logam dan polimer, seperti ketahanan suhu tinggi, ketahanan terhadap korosi, ketahanan terhadap abrasi, dan ketahanan terhadap tegangan listrik yang tinggi. Beberapa contoh material teknik keramik yaitu satu, oksida. Keramik oksida termasuk keramik yang terbuat dari oksida logam, seperti oksida alumina atau Al2O3 dan oksida zirkonia atau ZrO2. Mereka digunakan dalam berbagai aplikasi yang memerlukan ketahanan terhadap suhu tinggi dan ketahanan terhadap korosi. Yang kedua, karbid. Material ini termasuk silikon karbida atau SiC dan tungsten karbida atau PC. Mereka digunakan dalam aplikasi yang memerlukan ketahanan terhadap suhu tinggi dan ketahanan terhadap abrasi seperti pada alat pemotong dan komponen mesin. Yang ketiga, nitrida. Keramik nitrida seperti silikon nitrida atau Si3N4 dan baron nitrida Bn digunakan dalam aplikasi yang memerlukan ketahanan suhu tinggi, ketahanan terhadap korosi, dan ketahanan terhadap abrasi. Selanjutnya C, yaitu semikonduktor. Semikonduktor merupakan jenis material yang memiliki sifat-sifat konduktivitas listrik yang berada di antara isolator listrik dan konduktor listrik. Bahan semikonduktor terdiri dari 4 elektron valensi. Semikonduktor memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus listrik dalam kondisi tertentu, tetapi tidak seefisien konduktor jenis material seefisien konduktor. Jenis material semikonduktor yaitu umum digunakan ialah karbon, germanium, dan silikon. Berdasarkan jenis dopingnya, bahan semikonduktor terbagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe P dan tipe N. Namun, pada temperatur, arus listrik, tata cara, dan persyaratan kerja tertentu, semikonduktor berfungsi sebagai konduktor, misal sebagai penguat arus, penguat tegangan, dan penguat daya. Untuk menggunakan suatu semikonduktor, supaya bisa berfungsi harus tahu spesifikasi dan karakter semikonduktor itu. Jika tidak memenuhi syarat, maka tidak berfungsi dan akan rusak. Semikonduktor akan berguna dalam bidang elektronik karena konduktansinya yang dapat diubah-ubah dengan menyuntikkan material lain. Sifat kelistrikan suatu material, termasuk semikonduktor, dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram pita energi. Diagram pita energi menjelaskan bahwa dari sekumpulan atom-atom yang berkumpul tapi membentuk struktur kristal tertentu, hanya ada sejumlah tingkat energi yang dapat ditempati oleh elektron. Selanjutnya D, biomaterial. Biomaterial merupakan zat apapun yang telah direkayasa untuk berinteraksi dengan sistem biologis. Tujuan medis baik untuk terapi atau mengobati, menambah, memperbaiki, atau mengganti fungsi jaringan tubuh, atau untuk diagnostik. Biomaterial mencakup material yang dicangkokkan atau ditanamkan atau implan ke dalam tubuh manusia atau hewan yang berfungsi sebagai pengganti anggota yang rusak atau tidak berfungsi. Material ini tidak boleh mengandung zat berbahaya dan beracun ketika bereaksi dengan tubuh manusia dan harus kompatibel dengan jaringan sel.
Dengan kata lain, reaksi biologis yang buruk tidak boleh terjadi pada penggunaan biomaterial. Baja tahan karat yang dilapisi dengan titanium merupakan salah satu contoh biomaterial yang dimanfaatkan sebagai bahan pengganti tulang buatan. Selanjutnya, yang nomor 3 yaitu material alami. Material alami merupakan material atau bahan-bahan yang terdapat di alam yang dapat dipergunakan dalam berbagai aplikasi di industri permesinan. Material ini tidak mengalami proses kimia atau sintesis manusia yang signifikan dan diperoleh dari sumber alam seperti tumbuhan, hewan, mineral, dan bahan organik lainnya. Material ini umumnya memiliki karakteristik alami yang dapat bervariasi tergantung pada asalnya. Material alami memiliki sifat-sifat yang khas yang membuat mereka sesuai untuk berbagai aplikasi teknik dan industri. Namun, penting untuk memahami potensi masalah lingkungan dan kesehatan yang terkait dengan penggunaan mineral tertentu, seperti asbes yang memiliki risiko serius terkait kesehatan. Oleh karena itu, pemilihan dan penggunaan mineral dalam aplikasi teknik harus memperhitungkan aspek keamanan dan dampak lingkungannya. Selanjutnya, material teknik alami terbagi atas dua kelompok, yaitu A. Mineral. Mineral merupakan bahan alami yang berasal dari unsur-unsur non-organik seperti logam, batu, dan mineral lainnya. Pengaplikasiannya dalam industri teknik mesin yaitu yang pertama, logam. Logam seperti besi, baja, aluminium, dan tembaga digunakan dalam pembuatan komponen mesin yang memerlukan kekuatan, daya tahan, dan konduktivitas termal yang tinggi. Contoh aplikasinya termasuk bingkai mesin, poros, roda gigi, dan peralatan pengecoran logam. Yang kedua, batu. Batu alam seperti granit, marmer, dan batu kapur digunakan dalam pembuatan alat-alat berat dan permesinan presisi, seperti meja kerja mesin, batu gerinda, dan peralatan pemotong presisi. Yang ketiga, mineral non-logam. Material seperti asbes, talk, dan grafit digunakan sebagai isolasi termal dalam mesin dan peralatan yang menghasilkan panas tinggi. Misalnya, asbes digunakan sebagai pelapis termal di sekitar tungku industri. Selanjutnya B, material organik. Material organik adalah bahan alami yang berasal dari organisme hidup atau produk-produk organik seperti kayu, serat, karet, dan kulit. Pengaplikasian dalam industri teknik mesin yang pertama yaitu kayu. Kayu digunakan dalam industri permesinan kayu untuk membuat bingkai mesin, meja kerja, dan komponen lainnya. Mesin perkayuan seperti gergaji, pahat, dan mesin pengamplasan juga menggunakan komponen kayu. Yang kedua, serat alam. Serat alam seperti kapas dan kami digunakan dalam pembuatan tali, benang, dan kain. Mesin tekstil dan alat-alat pengolahan makanan menggunakan serat alam sebagai bahan dari proses produksinya. Yang ketiga, karet alami. Karet alami dihasilkan dari getah pohon karet dan digunakan dalam industri teknik mesin untuk membuat sabuk penggerak, tali karet, dan peredam getaran di berbagai jenis peralatan dan mesin. Terusannya yaitu yang keempat, komposit. Komposit merupakan gabungan lebih dari satu macam material. Contoh yang paling umum adalah fiberglass yang terdiri dari serat gelas atau keramik sebagai penguat yang dipadukan dengan material polimer. Komposit didesain untuk memperoleh efek sinergis dari sifat-sifat material penyusunnya. Pada fiberglass, misalnya material didesain agar memiliki kekuatan yang cukup tinggi atau kontribusi dari material gelas, tetapi dimiliki fleksibilitas yang cukup baik atau kontribusi dari material polimer. Material komposit memiliki banyak keunggulan seperti kekuatan khusus yang tinggi, kekakuan yang baik, tahan korosi, dan berat yang ringan. Mereka digunakan dalam berbagai aplikasi teknik, termasuk konstruksi pesawat terbang otomotif, pesawat terbang.
otomotif, industri maritim, konstruksi bangunan, dan banyak lagi. Misalnya, serat karbon sering digunakan dalam industri otomotif dan penerbangan untuk mengurangi berat kendaraan dan meningkatkan kekuatan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.